Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Kominfo Newsroom. 30 April 2022 merupakan pemberlakuan analog switch off tahap 1 di Indonesia. Dan Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu provinsi yang akan memasuki tahap 1 tersebut. Ada 9 kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur yang akan melakukan peralihan dari siaran analog ke siaran digital. Dan untuk mengetahui sejauh ini seperti apa upaya yang dilakukan oleh KPID Provinsi Jawa Timur untuk menyukseskan program ASO tahap 1 ini, kita sudah bersama dengan Bapak Immanuel Yosua selaku Ketua KPID Provinsi Jawa Timur. Halo Pak Yosua, salam sehat Pak. Halo Mbak, salam sehat, selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Yosua, ini terkait dengan analog switch off tahap 1, ternyata Provinsi Jawa Timur juga merupakan provinsi yang akan mengikuti tahapan 1 dari ASO tersebut. Dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, oleh KPID Provinsi Jawa Timur, sejauh ini seperti apa saja Pak upaya yang kita lakukan untuk dapat menyukseskan analog switch off tahap 1 ini Pak Yosua? Baik, terima kasih Mbak. Jadi kalau ditanya upayanya apa, nomor 1 kami akan melakukan kegiatan ataupun upaya yang bersifat sinergi, yaitu antara KPID tentunya dan dengan KPI Pusat, juga dengan Kominfo Pusat dan juga di Kominfo Provinsi Jawa Timur. Nah, upaya yang kami lakukan tentu saja nomor 1 sosialisasi. Yang kedua kami melakukan proses inventarisasi permasalahan di lapangan. Karena kami KPID Jawa Timur memiliki konsen dan memiliki kepentingan ASO di Jawa Timur tahap 1 harus sukses. Nah, salah satu hal yang dapat mengurangi upaya itu ataupun dapat menghambat kesuksesan adalah kondisi lapangan. Nah, kondisi lapangan ini kami inventarisir beberapa hal yang kami anggap dapat menghambat. Di situ kami akan sampaikan kepada pihak terkait. Harapannya apa? Supaya ASO di tahap 1 ini yang kalau orang bilang kan ini kan tahap apa ya? Tahap deg-degan, berdebar-debar, ini sukses apa enggak? Ini dapat berjalan dengan baik dan beberapa kabupaten kota yang menjadi sasaran ASO tahap 1 itu memang daerah yang memang banyak blank spotnya, itu yang pertama. Yang kedua, tingkat pengguna televisi, dulu terestrial analog ini cukup tinggi. Tetapi karena blank spot mereka harus berlangganan media lain. Nah, sebagai contoh misalnya Pacitan, ini bermasalah. Lalu 3 kabupaten di Madura, ini juga banyak blank spotnya. Banyuwangi sebagian blank spot. Lalu Lumajang Jember juga. Lalu Situbondo juga. Nah, ini beberapa daerah yang memang bagi kami Jawa Timur ini penting memang dilakukan analog switch off. Nah, sehingga itu yang kami lakukan. Pertama dalam sinergi atau koordinasi kami terus bergerak. Lalu yang kedua, kami akan melakukan proses pantauan dan kajian sederhana di lapangan. Kalau ada temuan yang kemungkinan akan menghambat ASO, ya monggo, kami akan sampaikan supaya ada solusi. Itu yang paling penting toh Mbak. Jadi sebagus apapun program ketika tidak dikaji problem di lapangan, kecil-kecil dibiarkan lama-lama kan ya jadi permasalahan besar dan dapat menjadi penghambat kesuksesan ASO kan gitu Mbak. Ya, baik. Pak Yosua mengatakan bahwa masih banyak daerah yang blank spot di Provinsi Jawa Timur. Lalu sejauh ini upaya apa yang telah kita lakukan dari KPID Jawa Timur, Pak, untuk meminimalisir hal tersebut sehingga masyarakat nantinya bisa menikmati siaran televisi? Ya, yang kami lakukan yang pertama tentu saja dalam kegiatan ASO ini domain kami kan isi siaran terkait dengan proses administratif termasuk pembagian set-top box. Itu adalah kewenangan Kominfo dengan pihak terkait. Lalu yang kedua terkait dengan hal-hal yang bersifat teknis di lapangan, ini tentunya juga ada Kominfo di sana. Yang kami lakukan hari ini yang pertama adalah kami berkoordinasi dengan pihak terkait. Ketika ada permasalahan sekecil apapun, kami akan sampaikan. Kami sampaikan permasalahan ini dengan tujuan supaya hal yang mendasar terkait dengan hambatan lapangan ini bisa dipahami, diketahui, dan diatasi sejak dini. Lalu hal yang kedua yang kita sampaikan, terutama kepada lembaga penyiaran, terutama televisi yang menggunakan fasilitas analog, fasilitas terestrial, itu supaya mereka masih mensosialisasikan ASO.
Dan kami minta kepada lembaga penyiaran ini ketika ketemu dengan narasumber, mungkin dialog dan lain-lain, mungkin kepala daerah, jajaran di kabupaten kota yang saat ini sedang mengalami ASO, ini supaya mereka juga menitipkan pesan itu. Dan yang menarik Mbak, di Jawa Timur ini, radio dan TV kabel, jadi lembaga penyiaran berlangganan kabel ini juga mensosialisasikan ASO. Padahal sebetulnya kalau kita bicara terkait dengan persaingan media, dua media penyiaran ini kan memang cukup terdampak dengan ASO. Tapi ya alhamdulillah puji Tuhan di Jawa Timur ini mereka berkomitmen bersama untuk mensukseskan ASO. Nah itu yang membanggakan kami karena masyarakat Jawa Timur pada prinsipnya sangat mendukung ASO. Cuma memang ada beberapa permasalahan yang harus diselesaikan. Baik Pak Joshua, berarti dari segi masyarakat ini sangat mendukung akan adanya ASO, apalagi tahap 1 di Provinsi Jawa Timur. Lalu ya, ada dua pihak lagi yang ingin kita ketahui juga bagaimana sejauh ini kesiapannya, mulai dari lembaga penyiaran, seperti apa mereka kesiapannya terhadap ASO tahapan 1 ini, dan juga dari sumber daya manusia KPID Provinsi Jawa Timur sendiri apabila nanti sudah beralih ke siaran digital. Sejauh ini seperti apa Pak kesiapannya? Baik, yang pertama terkait dengan lembaga penyiaran. Lembaga penyiaran pada prinsipnya nih Mbak ya, pada prinsipnya lembaga penyiaran ini memiliki kerinduan besar untuk menggabungkan diri dengan ASO. Tetapi hari ini mereka mengalami kegamangan. Kira-kira kami mampu nggak bertahan di tengah persaingan media? Apalagi sebelum ini kan terjadi pandemi yang luar biasa. Iklan berkurang dan lain-lain. Nah, otomatis mereka berpikir kalau kami tiap bulan harus membayar itu bagaimana. Tapi pada prinsipnya kami siap karena ASO jelas menguntungkan kami, sehingga siaran kami dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan masyarakat tidak mengeluh lagi. Cuman memang kendalanya di masalah finansial. Kendala kedua juga begini Mbak, beberapa lembaga penyiaran kan mereka sudah membangun infrastruktur, tower-tower yang masih baru dan lain-lain. Nah, ketika mereka sudah membangun itu, ini mereka mikir untuk apa tower-tower kami dan lain-lain. Nah, kami sudah investasi seperti ini. Tetapi ketika kami berdiskusi dan lain-lain, pada prinsipnya mereka sangat mendukung dan pengen cepat-cepat migrasi ke digital. Tapi hari ini kendalanya buat mereka, yang pertama cash flow sama investasi yang dibangun. Yang kedua, kalau kami hari ini sudah melakukan migrasi jadi langsung ke digital, yang nonton siapa? Masyarakatnya hari ini belum terlalu banyak yang menggunakan TV digital, termasuk di daerah yang tahap 1 ini, yang 1 bulan lagi itu akan kick off. Nah, lalu yang kedua terkait kalau kami harus simulcast siaran di 2 gelombang, ini lebih tinggi biaya yang harus kami keluarkan, sehingga mereka di dalam berbagai kesempatan baik secara langsung atau sambat atau mengeluh atau nitip ke KPID, mbok tolong sampaikan ini permasalahan kami dan lain-lain. Tapi pada prinsipnya mereka sangat mendukung dan pengen cepat-cepat Mbak. Cuman ya namanya dunia usaha ya, pasca pandemi salah satu yang terdampak kan media penyiaran terestrial. Baik, kalau dari KPID sendiri Pak, nanti setelah kita beralih ke siaran digital akan banyak muncul siaran-siaran baru, bagaimana pengawasan yang akan dilakukan nantinya oleh KPID kesiapannya? Baik, kalau dari sisi kesiapan, satu kata, ya kami harus siap. Terlepas kondisi keterbatasan kami, keterbatasan peralatan, keterbatasan SDM, kami harus siap. Tapi kami tidak bisa pungkiri, kami penuh keterbatasan. Di Jawa Timur ini hari ini ada sekitar 100 TV. Kalau sudah ASO itu kan bisa bertambah. Nah, kemudian kami memiliki 38 kabupaten kota di Jawa Timur. Otomatis tenaga kami sangat kurang. Lalu apa upaya kami? Upaya kami yang pertama, kami selalu membangun komunikasi yang bersifat bukan hanya formal, tapi juga informal dan kultural. Kami diskusi dengan lembaga penyiaran, kami sosialisasikan aturan penyiaran P3SPS, monggo jangan melanggar. Kita punya tanggung jawab moral untuk mencerdaskan, membuat masyarakat kita ini santun dan lain-lain. Lalu yang kedua, kami juga mengajak elemen masyarakat. Karena di KPID Jawa Timur ini kan
akan ada ruang untuk kami memberikan literasi kepada masyarakat. Jadi tiap ada mahasiswa magang, praktek magang dari kampus itu loh Mbak, itu mereka akan praktek di KPID, ada yang sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan 6 bulan. Nah di sana ini kita mencetak mereka untuk memiliki paradigma sebagai pengawas media, pengawas konten media. Nah dari mereka inilah kita harapkan ada masukan yang memang berguna bagi peningkatan kualitas lembaga penyiaran. Kami juga berjejaring dengan kampus, kemudian kelompok masyarakat seperti Media Watch dan lain-lain. Tujuannya apa? Ayo kita lakukan monitoring bersama, termasuk ke lembaga penyiaran. Jadi kami sekarang mengajak lembaga penyiaran itu melakukan pengawasan yang sifatnya internal. Jadi quality control internal terhadap kualitas program siaran itu kita optimalkan. Karena memang itu satu-satunya jalan. Dengan makin banyaknya TV, kalau semua sistem itu jalan, saya kira tidak ada masalah. Karena semua berlomba-lomba untuk menyajikan acara yang bagus. Iya. Itu yang Berarti mau tidak mau KPID Jawa Timur memang harus siap ya Pak ya, dalam peralihan siaran dari analog ke digital. Ya. Baik, Pak Yosua, masyarakat Jawa Timur memang sudah sangat antusias terhadap analog switch off ini. Namun tadi Bapak menyampaikan ada kendala seperti tidak semuanya menggunakan TV digital. Tentunya hal ini bisa dibantu dengan adanya set-top box. Sejauh ini apakah kita sudah ada pembagian set-top box di Jawa Timur? Tapi kalau misalkan belum, kira-kira apa langkah ke depannya Pak? Biar masyarakat juga mengetahui mengenai set-top box. Ya baik, makasih Mbak. Jadi terkait dengan set-top box, kami KPID Jawa Timur sifatnya menjadi supporting system dari pihak-pihak yang memang bertanggung jawab di dalam proses ini. Yang pertama Kominfo, yang kedua tentunya kan penyelenggara MUK ya. Mereka bertanggung jawab dan kami sudah memantau data-data yang dikeluarkan oleh Kominfo sampai titik di desa. Di desa kan ada ini multiplexer apa yang harus membagi berapa jumlahnya. Nah, tetapi dalam konteks ini kami hanya sebagai supporting system. Kami bukan yang utama, sehingga kami tidak bisa melakukan intervensi. Sehingga terkait dengan set-top box yang kami lakukan, kami mendorong lembaga penyiaran, kami mendorong mitra KPID untuk mensosialisasikan adanya set-top box. Jadi nggak terbatas set-top box yang dibagikan pada keluarga miskin. Itu kami nggak terpaku di situ. Kadang-kadang di radio pun kami selalu diskusi, kami tanya, apakah mereka sudah tahu tentang set-top box. Nah, sementara di media sosial kami, di beberapa alat peraga kami sosialisasikan terkait dengan penggunaan set-top box ini. Nah, terkait dengan pembagian set-top box, kami hari ini sedang melakukan proses inventarisasi dan kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait. Dalam hal ini tentunya akan Kominfo Pusat dan juga multiplexer pemenang MUK di daerah masing-masing sesuai data kami. Kami sedang berkomunikasi, kami ajak diskusi kira-kira kendalanya bagaimana. Dan di tingkat masyarakat sendiri, hari ini kami juga akan terus melakukan proses proses bukan monitoring, pengawasan. Sejauh mana dampak sosial terkait dengan pembagian set-top box. Kan ada kendala di lapangan. Contohnya terkait dengan miskin versi penerima set-top box ini, tentunya kan ada data dari kementerian. Tetapi di daerah mereka punya versi sendiri. Nah terkait dengan keluarga miskin dalam pembagian bentuk apapun, BLT atau apapun kan memunculkan masalah. Itu yang pertama, kami berusaha agar ASO ini nggak terhambat oleh urusan-urusan klasik begitu. Kami harus memastikan bahwa pemerintah daerah sampai pada tingkat desa itu mereka bisa memberikan pengertian kepada masyarakat. Yang kedua terkait dengan data yang masuk. Jangan-jangan nama penerima set-top box ini itu dia nggak punya TV di rumahnya. Yang namanya masyarakat sekarang kan nggak terlalu penting, merasa TV ini terutama yang muda ini kan bukan yang utama, tapi TV ini masih punya segmen. Nah ternyata penerima set-top box ini TV-nya rusak, ini kan bagaimana? Nah ini kami sedang berusaha untuk membantu melakukan inventarisasi masalah, sehingga dengan inventarisasi ini kami bisa memberikan masukan kepada pihak terkait. Gimana kalau seandainya masyarakatnya nggak punya TV? Ya mohon maaf, set-top box-nya harga berapa? Lalu kalau dia nggak punya TV terus barang ini mau dikemanain? Bagaimana pertanggungjawabannya? Lalu ketika proses penyalurannya itu katanya melalui pos. Bagaimana kalau ternyata yang namanya barang elektronik ini kan bisa rusak, Mbak?
Kalau kita beli di online saja ketika rusak bisa komplain. Lalu bagaimana mekanisme handling komplainnya ketika itu terjadi? Nah, itu adalah kondisi-kondisi di lapangan yang kami terus kaji, tetapi sekali lagi saya tegaskan kami hanya supporting system. Kami pun tidak melakukan proses monitoring. Kami hanya melakukan proses pantauan lapangan dan kepentingan kami supaya program ASO yang tujuannya baik ini jangan disalahpersepsikan oleh masyarakat. Kami sangat mendukung ASO, makanya kami akan tetap melakukan proses pemantauan lapangan dan kami pada posisi kritis konstruktif. Ada yang memang berpotensi menghambat, ya kami kasih masukan supaya ada perbaikan. Jadi itu posisi kami, Mbak, KPID Jawa Timur, kritis konstruktif dalam rangka mensukseskan ASO di tahap 1. Ya. Baik, Pak Yosua, berarti dari KPID Jawa Timur memang sudah selalu melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan dari ASO tahapan 1 ini. Kita harapkan nantinya tidak ada lagi kendala-kendala menjelang masuknya tahapan 1 analog switch off, sehingga masyarakat di Jawa Timur mampu mendapatkan siaran yang bersih, gambarnya jernih, suaranya dan juga canggih teknologinya. Baik, terima kasih Bapak Immanuel Yosua selaku Ketua KPID Provinsi Jawa Timur telah hadir dalam Dialog Kominfo Newsroom kali ini. Terima kasih Bapak, salam sehat. Salam sehat, selamat siang. Baik pemirsa, itulah dialog kita bersama dengan Ketua KPID Provinsi Jawa Timur mengenai kesiapan dari Jawa Timur dan juga upaya yang telah dilakukan oleh KPID Jawa Timur terhadap analog switch off tahap 1. Pemirsa, tetaplah bersama Kominfo Newsroom karena setelah jeda kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya.